Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, berkata siapa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, idza ja'akum al-faqir fala tabtadi'uhu bil ilmi fa'abda'uhu birrafiqi fa innal ilma yuhasabu warrafiqu yu'ansibu. Ketika datang idza ja'akum al-faqiru, ketika mendatangimu siapa al-fakir, orang yang fakir. Ini orang yang fakir ini bukan berarti hanya orang yang tidak punya harta, tapi fakir itu adalah orang yang kekurangan. Jadi ada kalanya orang yang terlihat banyak hartanya tapi tidak pernah cukup, itu pun bisa disebut fakir. Maka ada istilah miskin boleh, fakir jangan. Karena kalau miskin belum tentu fakir, tapi kalau fakir itu pun belum tentu miskin. Tapi kalau orang yang miskin tapi kecukupan, itu lebih baik daripada orang yang bergelimang harta tapi selalu fakir, tidak akan pernah cukup. Nah, fakir ini adalah orang yang kekurangan. Satu, kekurangan ilmu bisa jadi. Dua, kekurangan harta benda dan sebagainya bisa jadi. Nah, Tuhan saya mengingatkan kepada kita, ketika ada orang yang butuh, orang yang fakir yang mendatangimu, fala tabtadi'uhu bil ilmi, jangan memulai dengan ilmu. Artinya ketika ada orang datang, jangan terus diajarin ilmunya begini. Tapi fa'abda'uhu bil rafiq, mulailah dengan kasih sayang. Jadi orang-orang yang fakir itu jangan malah diceramahin, terus dikasih ini begini enggak. Tapi dirangkul, dirangkul, kita ajak ya, syukur-syukur. Para kepala sahabat itu ada tamu datang, entah siapa itu orangnya, setelah terlihat orang miskin itu tidak langsung, woi kamu harus sholat begini enggak, makan dulu, ya kan? Sudah lah ya, kalau datang kan sudah makan belum, enggak ditanyain sudah zikir belum, sudah ini enggak, sudah makan belum. Nah, ini bagian daripada tidak memulai dengan ilmu. Nah, rata-rata kita kan ada orang yang salah langsung, wih jangan kayak gitu, itu bid'ah itu. Nah, akhirnya malas kita sudah. Tapi kalau kita ajarkan dengan kasih sayang, dengan kelembutan, diberikan contoh, syukur-syukur dicukupi dulu, baru kita ajarkan ilmu. Jadi ini bahasa ini sudah ada di dalam tanbih, ya kan? Di dalam tanbih, apa istilahnya, kalau bertemu dengan orang yang miskin jangan dimulai dengan ilmunya, tapi dimulai dengan kasih sayang. Karena ilmu itu fa innal ilmu hasahu, karena ilmu itu akan menjadikan dia menjauh. Farrafiqu yu'ansahu, dan kasih sayang itu akan menjadikan dia menjadi lebih dekat. Jadi kalau kita dikit-dikit langsung
oh ini harus begini. Nah, itu biasanya akan menjadi kalis kalau bahasa Jawanya itu, mental. Tapi kalau kita rangkul dengan kebijaksanaan, dengan kasih sayang, maka akan menjadi tungkul akan menjadi tunduk gitu. Nah, ini Tuan Syekh yang mengingatkan kepada kita. Maka kita ikhwan ini ya seharusnya bisa belajar untuk bisa memulai segala sesuatu itu dengan kasih sayang. Jadi kedepankan kasih sayangnya, kedepankan kelembutannya. Jangan langsung ada orang yang salah langsung kita marahi. Wah, ini salah, ini tidak sesuai dengan syariatnya, ini harus begini. Karena belum tentu orang itu akan legowo kalau orang itu ditegur langsung. Tapi kalau kemudian kita tegurnya dengan lembut, dengan kebijaksanaan, dengan hikmah, insya Allah akan bisa menjadi lebih bisa menerima teguran tadi. Tapi tugas kita ketika ada sesuatu hal yang tidak sesuai dengan syariat, tugas kita adalah untuk mengajak kepada kebaikan. Tapi bukan berarti harus keras. Wah, misalnya ada orang yang belum zikir, kemudian kita musuhi, wah nggak mau gabung. Kemudian ada yang tidak sesuai dengan tuntunan para sahabat, terus langsung kita musuhi. Kita ingatkan dulu. Kalau memang sudah tidak bisa, daripada kita yang terbawa, yang mending kita yang menjauh. Jadi kita harus hati-hati. Qala Allah Ta'ala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati hasanah. Ajaklah hamba-hamba yang lain kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan mau'izah hasanah. Hikmah itu adalah dengan kebijaksanaan, wa mau'izah hasanah, dan dengan contoh yang bagus. Nah, dalam kitab tafsir ditegaskan yakni ila tariqati dzikri jahri. Nah, yakni ila tariqati dzikri jahron wasiron. Jadi yang dimaksud dengan mau'izah hasanah atau yang dimaksud dengan ila sabili rabbika tadi itu adalah jalan thariqah zikir baik jahar ataupun khafi. Itu tafsir yang ditafsirkan di dalam tafsir Maisir. Jadi yang dimaksud sabili rabbik itu adalah zikir jahar dan khafi. Dan kita diperintahkan oleh Allah untuk mengajak orang-orang untuk berzikir baik jahar ataupun khafi. Nah, cuman kita ya kembali lagi, jangan memaksakan. Mentang-mentang kita sudah berzikir terus memaksakan semua harus ikut berzikir. Tapi kita mendakwahkan zikir tadi dengan kita mutaba'ah, mencontoh kepada akhlaknya guru kita. Karena akhlaknya guru kita itu adalah akhlaknya Rasulullah. Kalau kita mencontoh akhlaknya Rasulullah, bisa jadi karena saking jauh kita bisa jadi salah dalam mengartikan. Yang terdekat adalah akhlaknya guru kita, akhlaknya para sahabat. Maka dalam mendakwahkan thariqah kita pun harus mengikuti bagaimana cara dakwahnya para sahabat, yaitu dengan lembut. Para sahabat itu Masya Allah dakwahnya dengan lembut. Ada satu kisah, ada seorang yang suka main judi. Kalau orang sudah main judi, ada yang sini yang mantan pemain judi? Insya Allah tidak ada ya? Ada. Orang kalau main judi, sudah main judi itu tidak ingat apa-apa.
Sampai akhirnya namanya main judi, semuanya itu dijadikan apa sih namanya, boreh ya, apa sih? Yang taruhan gitu, dijadikan taruhan. Sampai akhirnya karena saking tidak adanya yang bisa dijadikan taruhan, sementara dia sudah kadung penasaran, sampai bajunya itu dijadikan taruhan. Wah, begitu pulang para sahabat habis sholat subuh keluar, begitu pulang papasan sama para sahabat, jalan tidak pakai baju. Ditanya sama para sahabat, di mana coba? Nah, tadi baju cerita bajunya dipakai kalah main judi, dan gak dimarahin sama para sahabat. Kela dia diambilin sarung, diambilin baju sama para sahabat. Bukan hanya diambilin sarung, diambilin baju. Ditanya, sudah makan belum? Mampir dulu makan. Disuruh makan, udah makan baru diajak sholat. Masya Allah. Jadi bukan hanya kamu main judi pantas begini-begini, tapi dengan kalah main judi sampai bajunya ini sudah tidak ada lagi, malah diberi sarung, diberi baju, dikasih makan, pulang dibekelin. Masya Allah. Yang akhirnya orang yang suka main judi tadi menjadi tobat. Karena apa? Karena kasih sayang yang diberikan oleh para sahabat. Nah, kita untuk berdakwah thariqah pun harus seperti itu. Walaupun tidak bisa betul-betul mencontoh para sahabat, minimum ya kita nyerempet-nyerempet dikit lah. Nah, supaya apa? Supaya membuktikan bahwasanya asarnya zikir itu ada dalam diri kita. Jadi zikir yang dimaksud adalah zikir jahar dan zikir khafi. Dan inti daripada zikir jahar dan zikir khafi itu ada pada asarnya, pada manfaat yang timbul. Apa asar itu? Bukan akibat, tapak gitu, bekas atau pengaruh. Jadi orang yang berzikir, zikirnya jahar, yang tadinya pemarah jadi mengurangi, yang tadinya suka mengumpat orang lain tidak lagi mengumpat orang lain, yang tadinya menjelek-jelekan orang lain tidak menjelekkan orang lain lagi, yang tadinya merasa diri paling soleh, paling alim, dengan berzikir justru sebaliknya merasa dirinya yang kotor. Jangan dibalik. Yang merasa sudah berzikir lihat orang lain katanya, yang belum berzikir dianggapnya itu mah orang bukan zikir, merasa dirinya lebih baik, dan seperti itu. Jadi kita ditugaskan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk mengajak saudara-saudara kita yang lain supaya mau mengamalkan zikir jahar dan khafi. Tapi bagaimana orang mau mengikuti kita kalau asarnya zikir itu tidak ada pada diri kita? Nah, ini yang lagi ramai kan. Orang yang mohon maaf ustadz ini masya Allah harus banyak-banyak didoakan lah. Berat. Ustadz ini masya Allah berat sekali. Ya Ustadz ya, Bu Eli. Kenapa? Ustadz itu resikonya luar biasa. Ustadz berbicara begini di depan umum. Kalau ilmu yang disampaikan benar, ilmu yang disampaikan hak, disampaikan kepada jamaahnya, diamalkan oleh jamaahnya, alhamdulillah. Tapi bukan berarti tidak ada godaannya. Ilmu yang disampaikan bagus, ilmu yang disampaikan benar, terkadang niat kita menyampaikan itu kurang pas. Wah, kita menyampaikan ilmunya, mudah-mudahan pulang nanti disangguin. Nah, ini sudah niatnya sudah bergeser. Niatnya sudah bagus,
Ilmu yang disampaikan bagus, penyampaiannya kadang kurang bagus. Apalagi ilmu yang disampaikannya tidak pas, diterima oleh jamaahnya pun tidak pas. Nah, ini yang disebut dengan jahil murakkab, orang yang sesat dan menyesatkan. Ini lebih bahaya lagi. Ada lagi ilmunya bagus, penyampaiannya bagus, niatnya sudah bagus, tapi karena jamaahnya terpukau, jamaahnya merasa terdiam, semuanya merasa takjub, timbul rasa ujub, timbul rasa sombong. Ini makanya ustadz-ustadz ini perlu didoakan. Kenapa? Karena godaannya banyak. Akhirnya merasa diri paling baik, merasa diri lebih daripada jamaahnya. Masya Allah. Ini saya kemarin dapat satu pelajaran yang sangat luar biasa. Jadi kemarin waktu kita umrah itu menginap di hotel, lantainya ada 14. Kita menginap di lantai 13 atau 14 gitu. Nah, jadi kalau mau turun liftnya cuma ada 2. Sementara jamaah di hotel itu banyak. Jadi kita naik turun bersama orang-orang yang tidak kita kenal. Ada yang orang Indonesia, ada orang Turki, ada orang Pakistan, ada orang Malaysia, bermacam-macam. Nah, karena kita tidak kenal kan biasanya naik berdesak-desakan, turun berdesak-desakan, keluarnya berebut. Ingin duluan, mau naik pun berebut karena ngantri. Sampai suatu saat kita turun dari lantai 14, di tengah-tengah itu ketemu dengan guru. Ini yang sangat luar biasa. Jadi waktu itu biasanya liftnya penuh, itu tidak penuh, hanya terisi kurang lebih 5-6 orang. Begitu di tengah-tengah kita turun, itu ada orang Malaysia, ada orang Pakistan, ada orang Turki. Begitu turun, begitu lantai pertengahan sekitar lantai 7 atau berapa, guru ikut masuk. Nah, yang luar biasa, beliau mencontohkan kepada kita sangat-sangat lembut terhadap orang yang tidak dikenal dan husnudon kepada orang yang tak dikenal tadi. Begitu guru masuk, beliau langsung memposisikan diri itu di tepi. Begitu sudah sampai di lantai paling bawah, itu beliau mempersilahkan dulu orang yang lebih tua. Padahal kalau misalnya beliau mau keluar dulu bisa, tapi beliau mempersilahkan dulu yang berdua. Yang tadinya kita itu biasa-biasa saja, tapi dengan hormatnya beliau sangat menghormati orang itu, mempersilahkan yang tua dulu keluar. Dan Masya Allah, kita yang memandang orang tua tadi biasa-biasa, beliau memandang orang tua tadi dengan pandangan yang penuh hormat. Dan ternyata memang betul, orang tua yang tadi kita anggap biasa-biasa, ternyata di negaranya mungkin termasuk orang yang adil. Karena begitu beliau mempersilahkan orang tua tadi keluar terlebih dahulu, dijawablah dengan bahasa Arab gitu, ada komunikasi. Dan Masya Allah, begitu orang itu keluar, guru memberikan satu isyarat bahwa orang yang keluar tadi salah satu orang yang berilmu, orang yang alim di negara. Jadi inilah yang terkadang kita itu kurang di dalam menghormati orang yang lain. Kita terkadang memandang orang itu dari segi fisiknya saja, memandang orang itu dari pandangan zahirnya saja, tidak melihat dengan pandangan batin kita. Karena orang kalau pakaiannya biasa-biasa, biasanya kita rendahkan. Tapi ternyata Masya Allah, itu yang terkadang dimuliakan oleh Allah. Ada satu kejadian lagi, kami sholat
di Masjid Nabawi itu bersama orang-orang Pakistan dan orang-orang yang Arab situ asli. Di depan kami itu ada orang yang mohon maaf pakaiannya enggak terlalu bagus. Ya kalau bahasa kita tuh lusuh. Pakaiannya lusuh, terus orangnya juga enggak terlalu bersih dilihat secara dohir. Ya mungkin hanya seorang yang biasa-biasa saja. Tapi begitu azan, kalau di sana dari azan ke iqomah kan agak lama ya Pak. Begitu azan itu ada yang datang satu sebelah kanannya, datang lagi satu sebelah kirinya. Yang sebelah kanannya baca Al-Quran. Tidak jauh-jauh suratnya, hanya surat Al-Fatihah. Baca Quran, baru satu ayat salah diajari. Fatihah aja satu Fatihah itu. Sini salah diulangi lagi, sini salah diulangi lagi. Kemudian baru yang sini. Ini sudah selesai, datang lagi satunya. Ini selesai, datang lagi satunya. Dan itu saya amati bukan hanya 1 hari 2 hari. Selama saya di sana, alhamdulillah dekat dengan orang itu. Jadi punya usut orang itu adalah salah satu syekh yang mengajarkan ilmu Al-Quran di Masjid Nabawi. Masya Allah, penampilannya kalau di kita mah kayak orang tukang macul, biasa-biasa saja, tidak menunjukkan pakai sorban. Nah, itulah pentingnya kita untuk selalu memandang dengan pandangan batin kita, selalu memuliakan orang lain. Maka Tuan Syekh dalam kitab Guniyah selalu telah memberikan arahan kepada kita mengingatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menyembunyikan 5 perkara atas 5 perkara yang lain. Pertama, Allah sembunyikan malam Lailatul Qadar di antara malam-malam yang lain. Maka ketika masuk bulan Ramadan, jangan hanya 1 malam 2 malam saja kita beribadah, tapi full 1 bulan Ramadan. Kemudian Allah sembunyikan sholatul wusta di antara sholat-sholat yang lain. Maka sholatul wusta ini adalah sholat yang paling utama, tapi Allah sembunyikan. Maka supaya kita dapatkan sholatul wusta itu, ya harus kita jaga semuanya. Kemudian yang berikutnya, Allah sembunyikan laknatnya di antara maksiat-maksiatnya. Maka jangan pernah menyepelekan sekecil apapun maksiat yang kita lakukan, karena bisa jadi maksiat yang kita anggap kecil itulah yang ada laknatnya Allah. Yang keempat, Allah sembunyikan ridhonya di antara amal-amal soleh. Maka jangan pernah menganggap remeh sekecil apapun amal soleh itu. Siapa tahu disitulah rahmatnya Allah. Dan yang terakhir, Allah sembunyikan wali-walinya di antara hamba-hambanya. Maka jangan pernah meremehkan orang lain. Siapa tahu itulah walinya Allah. Siapa tahu yang orang yang kita lihat terlihatnya nyebelin, terlihatnya pakaiannya kucel, terlihatnya biasa-biasa saja, itu qalbunya selalu bersama Allah dan dia adalah kekasih Allah. Contoh lagi, Syekh Ma'ruf Al-Karhi, salah satu mursyid yang selalu kita tawassul. Beliau itu hanya seorang pedagang. Ini kalau kita sekarang ya sebenarnya pedagang asongan, pedagang keliling. Nah ini lagi ramai juga kan, gara-gara ketumpahan es teh, ya kan, jadi gugur semuanya. Karena apa? Syekh Ma'ruf Al-Karhi pun sama. Beliau dikisahkan hanya seorang pedagang.
yang ada di pinggir jalan, bukan pedagang yang punya toko besar dah, tapi hanya pedagang yang di pinggir jalan. Kalau istilahnya mutawif kita itu pedagang pasar tungging. Ya Pak, ada pasar tungging kan, yang Jokowi 100.000, Jokowi 100.000. Nah itu kita sebutnya pasar tungging, karena orangnya berjualannya nggak duduk tapi berdiri. Kalau ada yang beli baru sambil nungging, ternyata sambil ngawasin polisi gitu. Kalau ada polisi langsung kabur gitu. Itu sebenarnya pasar tungging. Nah itu pedagang yang seperti itu, ternyata beliau adalah seorang mursyid. Syekh Ma'ruf Al-Karni itu adalah seorang pedagang. Makanya Syekh Abdul Qadir betul-betul teliti mengingatkan kepada kita untuk menghormati orang lain walaupun orang itu terlihat biasa-biasa saja. Siapa tahu itu adalah walinya Allah. Jadi kita tidak bisa melihat seseorang itu walinya Allah atau bukan. Tapi kita bisa melihat seseorang itu bukan walinya Allah kalau orang itu mengaku sebagai wali. Jadi kalau ada yang mengaku sebagai wali, sudah dipastikan itu bukan wali. Beres. Karena begitu dia mengaku menjadi wali, gugur sudah kewaliannya. Tapi selama orang itu tidak mengaku menjadi wali, siapa tahu, kan? Karena al-waliyu tahtal hibah la ya'ribuhu illal bil wali. Wali-walinya Allah itu ada di dalam kubah, di dalam tempat yang tersembunyi, yang tidak ada yang tahu kecuali hanya wali juga. Jadi kalau ada orang yang mengaku wali, sudah pasti bukan wali. Atau ada wali yang diangkat oleh muridnya, berarti muridnya lebih wali. Karena yang tahu wali hanya wali. Kalau murid menganggap gurunya sebagai wali, berarti muridnya lebih wali daripada gurunya. Murid yang seperti ini murid yang durhaka. Kenapa? Menghina kepada gurunya. Nah, maka kita tahu seseorang itu wali atau tidak dari mana? Ya daripada wali-wali juga. Kalau murid ngangkat gurunya jadi wali, nah ini muridnya lebih wali. Ya, hati-hati. Wali itu bukan gelar gitu, tapi wali itu adalah orang yang qalbunya selalu bersama-sama dengan Allah, yang tidak ada yang tahu kecuali dia dengan Allah. Makanya sekarang ramai, wah ulama punya anak sekian jadi wali semua. Dari mana tahu? Ini rasa jatuh. Dan bersyukur kita menjadi murid Sahabah yang diajarkan untuk berzikir baik jahar ataupun khafi. Karena dengan zikir jahar dan zikir khafi ini yang akan memberikan asar kepada kita. Zikir jahar itu yang akan menghilangkan hijab-hijab di dalam diri kita, dan zikir khafi yang akan memberikan nur di dalam rohani kita. Dengan nur yang ada di dalam rohani kita, maka pancaran nur tadi itulah yang akan memberikan asar, yang akan mewujudkan akhlakul karimah di dalam diri kita, sehingga kita tidak lagi akan menghina kepada orang lain, tidak lagi akan menjelek-jelekan orang lain. Kita selalu berusaha untuk memuliakan kepada orang lain. Merasa diri hina bukan berarti satu kehinaan, tapi merasa diri mulia daripada orang lain itu adalah satu kehinaan. Kita yang sudah diberikan kesempatan oleh Allah untuk belajar berzikir, mudah-mudahan zikirnya kita bukan hanya sekedar zikir lisan, tapi zikirnya kita adalah betul-betul zikir yang diaplikasikan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita, memberikan kemuliaan kepada kita dengan zikirnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala
menempatkan kita di tempat yang dekat dengan Allah dan Allah mengenalkan dirinya kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, barangkali itu yang bisa kami sampaikan sedikit, insyaallah mudah-mudahan kita lanjutkan minggu depan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum